Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Ya, Bapak berharap kabar kalian semua dalam keadaan sehat ya. Dan anak-anak semuanya pada pagi hari ini masih tetap semangat. Oke, anak-anak yang terkasih, pada pagi hari ini kita kembali lagi belajar pendidikan agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 4. Ya, hari ini kita akan masuk ke pelajaran yang ketiga, yaitu tentang bersyukur sebagai perempuan atau laki-laki. Nah, hari ini hari Senin tanggal 2 Agustus 2021. Oke, anak-anak yang terkasih, sebelum kita memulai materi kita pada pagi hari ini, Bapak mengajak anak-anak semua untuk menyerukan salam Tarakanita ya. Kita serukan salam Tarakanita kita dengan penuh semangat. Oke anak-anak, salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat, Tarakanita, yes. Oke, terima kasih ya anak-anak ya. Nah anak-anak, sebelum kita memulai atau sebelum Bapak akan menjelaskan materi hari ini, Bapak mengajak anak-anak untuk memohon berkat kepada Tuhan. Mari kita ambil sikap berdoa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas hari baru ini. Kami bersyukur karena Engkau telah menciptakan kami sebagai perempuan dan laki-laki. Hari ini kami akan belajar anugerah ciptaan-Mu dalam pelajaran hari ini. Semoga kami semakin mensyukuri anugerah ini dengan saling menghormati satu sama lain sebagai perempuan atau laki-laki dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, anak-anak, materi kita pada hari ini untuk karakter ya Tarakanita yang dicapai pada materi ini yaitu celebration. Apa itu celebration? Nah, mensyukuri diri diciptakan sebagai perempuan dan laki-laki. Nah, ini anak-anak untuk karakter Tarakanita yang hendak dicapai. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama, memperjelas kedudukan perempuan dan laki-laki. Kedua, memperjelas alasan perempuan dan laki-laki saling menghormati. Ketiga, memperjelas hal-hal yang dapat dikembangkan sebagai perempuan dan laki-laki. Dan yang keempat, menyimpulkan isi kitab suci Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31. Nah, anak-anak, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Anak-anak yang terkasih, Bapak akan mengawalinya dengan mengamati gambar berikut ini ya. Kita amati gambar ini dengan baik. Kira-kira menurut kalian ini gambar apa? Iya, benar ya. Dari gambar ini kita bisa melihat bahwa ada beberapa anak
sedang merasa gembira, kemudian eh, berlari ya, kayak sepertinya ini lagi bermain bersama ya. Oke, nah dari gambar tersebut muncul pertanyaan. Nah, apa yang bisa kalian temukan dalam gambar ini? Kira-kira yang bisa kalian lihat dari gambar ini atau yang kalian temukan itu apa? Oke, pintar ya. Benar bahwa yang bisa kita temukan dalam gambar ini yang pertama itu adanya kebahagiaan ya. Kita bisa melihat bahwa anak itu sedang bergembira ya, sedang bahagia karena bermain bersama. Kemudian yang kedua yaitu laki-laki dan perempuan itu tidak membedakan ya. Kita bisa melihat bahwa di situ ada anak perempuan dan ada anak laki-laki ya. Mereka sedang bahagia bersama, sedang bermain bersama. Nah, di situ bahwa menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan itu tidak ada pembedaan satu sama yang lain ya. Oke, anak-anak kita lanjut. Nah, berdasarkan gambar di bawah ini, menurut kalian apa perbedaan kebiasaan anak laki-laki dan perempuan? Nah, kita bisa melihat bahwa anak perempuan itu biasanya menyukai hal-hal menarik. Misalnya bermain boneka, kemudian memasak, lompat tali, dan lain sebagainya ya. Yang tentunya yang bisa dilakukan oleh anak perempuan. Kemudian kita lihat yang laki-laki. Anak laki-laki itu biasanya menyukai tantangan. Misalnya bermain bola, bermain mobil-mobilan, perang-perangan, dan lain-lain. Tentunya permainan yang melibatkan atau memiliki tantangan ya. Itulah perbedaan dari gambar tersebut ya, dari anak perempuan dan anak laki-laki. Oke, anak-anak, dari gambar tadi bisa kita simpulkan bahwa kita itu patut bersyukur kepada Tuhan karena Allah telah menciptakan kita sebagai perempuan dan laki-laki. Untuk apa? Yang jelas untuk saling melengkapi, kemudian saling membantu, dan mengembangkan satu terhadap yang lain. Selanjutnya, kita tidak bisa hidup tanpa perempuan ataupun laki-laki. Kita harus bangga dan bersyukur atas anugerah yang telah Tuhan ciptakan sebagai perempuan ataupun laki-laki. Jelas ya. Jadi Tuhan itu mengajak kita itu harus saling bersyukur ya. Walau entah itu kita diciptakan sebagai laki-laki, entah itu diciptakan sebagai perempuan, itu sama saja di mata Tuhan ya. Jadi kita diajak untuk bersyukur atas apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kemudian kita juga diajak Tuhan untuk saling melengkapi ya. Antara laki-laki dan perempuan itu harus saling melengkapi. Kemudian saling membantu juga dan mengembangkan satu terhadap yang lainnya. Nah, yang terkasih, mari kita membaca kitab suci dari Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31. Mari kita baca bersama-sama ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka
Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Berfirmanlah Allah, "Lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya." Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu, sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Nah, anak-anak, kita sudah membaca kitab suci, yang tentunya ini adalah kisah penciptaan ya. Yang jelas ini adalah tentang kisah penciptaan manusia ya. Kemudian kita bisa melihat bahwa di sini tujuan Allah itu menciptakan manusia itu untuk apa? Ya, yang pertama, karena laki-laki dan perempuan itu sepadan, kemudian sederajat, maka keduanya harus saling melengkapi, bekerja sama, kemudian menghormati satu sama yang lain. Kita lihat tujuan yang kedua, yaitu menguasai alam ciptaan Tuhan dengan bertanggung jawab, bukan dengan keserakahan. Ketiga, beranak cuculah dan berkembang biak, penuhilah muka bumi ini. Nah, itu adalah tujuan Allah menciptakan manusia. Nah, dari tujuan Allah menciptakan manusia ini, kita diajak untuk sebagai perempuan dan laki-laki itu diharapkan dapat menerima diri kita sebagai anugerah yang patut kita syukuri. Kemudian kita juga diharapkan untuk mengembangkan diri menuju kesempurnaan sebagai citra Allah. Nah, jadi tujuan Tuhan itu menciptakan manusia itu agar agar kita sebagai atau kalian sebagai perempuan dan laki-laki diciptakan Tuhan itu, ya kalian itu harus patut disyukuri. Kemudian kalian tidak boleh saling mengejek, ya tidak boleh saling menghina atas apa yang Tuhan berikan kepada kalian, ya. Justru kalian harus mensyukuri, kemudian saling membantu, saling mengembangkan diri kalian dengan baik, ya, agar nantinya dapat menuju kesempurnaan sebagai citra Allah. Nah, itu ya. Kemudian kita lihat, nah bagaimana cara kita bersyukur sebagai laki-laki dan perempuan? Ayo, kira-kira bagaimana cara kita harus bersyukurnya? Ya, pintar sekali ya. Dengan cara kita merawat tubuh kita dengan baik ya. Kemudian kita mencintai diri kita sesuai bakat dan martabat manusia yang sesungguhnya. Kemudian tidak terlibat dalam pergaulan bebas dan kemalasan. Nah, ini cara kita untuk mensyukuri ya sebagai laki-laki dan perempuan ya. Jelas yang pertama itu kita harus menjaga tubuh kita ya, agar apa? Agar kita selalu sehat. Kemudian kita harus menjaga bakat dan martabat kita ya. Kita tidak boleh
direndahkan, kita harus menjaga harkat dan martabat kita ya sebagai laki-laki maupun sebagai perempuan. Kemudian kita tidak boleh terlibat dalam pergaulan bebas ya ataupun kemalasan. Nah, anak-anak juga ya, hati-hati kalau kalian bergaul ya, berteman ya. Kemudian kita tidak boleh malas, kita harus rajin ya, rajin membantu, kemudian rajin berdoa, rajin membaca kitab suci dan sebagainya ya. Agar apa? Agar Tuhan itu selalu menyertai kita, melindungi kita. Nah, itu cara kita ya bersyukur sebagai laki-laki dan perempuan. Nah, dari materi tadi bisa kita rangkum. Yang pertama, itu manusia itu diciptakan oleh Allah, perempuan dan laki-laki adalah untuk saling melengkapi, jelas ya. Kemudian saling membantu dan saling menyempurnakan ya, tidak boleh antara laki-laki dan perempuan itu saling bermusuhan, untuk saling mengejek, itu tidak boleh ya. Tuhan tidak suka seperti itu ya. Jadi Tuhan itu menciptakan kalian laki-laki dan perempuan itu untuk saling melengkapi. Kemudian sebagai manusia, perempuan dan laki-laki itu harus bangga karena diciptakan Allah menurut gambar dan rupa Allah atau secitra dengan Allah. Nah, anak-anak atau kalian yang diciptakan laki-laki dan perempuan itu harus bangga ya. Kita harus bangga. Oh, saya diciptakan sebagai laki-laki. Oh, saya diciptakan sebagai perempuan. Ya, kalian harus bangga. Kalian harus terima. Karena apa? Tuhan itu menciptakan kalian itu menurut gambar dan rupa Allah. Secitra dengan Allah. Ya. Tuh. Kemudian yang kita lakukan sebagai laki-laki dan perempuan adalah berkuasa atas segala yang diciptakan Tuhan dan beranak cucu serta penuhilah bumi ya. Ini yang bisa kita lakukan ya nantinya sebagai perempuan dan laki-laki ya, berkuasa atas segala yang diciptakan Tuhan, kemudian beranak cucu ya. Kalau beranak cucu ini nanti kalau kalian nanti sudah menjadi suami istri, ataupun misalkan ada yang mau menjadi romo, boleh ya. Kalau menjadi romo itu berarti tidak boleh untuk berumah tangga ya. Kemudian wujud syukur kita sebagai perempuan dan laki-laki adalah merawat anggota tubuh kita, mencintai diri kita sesuai dengan harkat dan martabat manusia yang sesungguhnya. Kemudian tidak terlibat dalam pergaulan bebas maupun obat-obat terlarang ya. Nah, ini wujud syukur kita seperti yang Bapak katakan tadi, bahwa kita semua harus menjaga ataupun merawat anggota tubuh kita, mulai dari mata, hidung, telinga, tangan, kaki, dan sebagainya ya. Kita harus merawat itu semua. Dan kita juga harus mencintai diri kita sesuai harkat dan martabat kita. Ya, kalian diciptakan laki-laki ya kalian harus cintai. Kalian diciptakan perempuan ya kalian harus cintai apa yang sudah Tuhan berikan kepada kalian ya. Kemudian kita harus menjauhi pergaulan bebas, kemudian terlebih dari obat-obat terlarang juga ya, kita harus jauhi itu semua karena nanti akan berakibat fatal kalau kita terlibat dalam itu semua ya. Nah, selanjutnya pesan apa yang bisa kita ambil dari Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31. Ya, di situ dikatakan bahwa pesan yang kita bisa ambil yaitu saling menghormati antara perempuan dan laki-laki ya. Jelas seperti yang Bapak katakan tadi bahwa kita tidak boleh antara perempuan dan laki-laki itu saling mengejek, tapi kita harus menghormati itu semua ya, dan merawat serta memelihara segala ciptaan Tuhan serta melestarikan alam ciptaan Tuhan.
Oke, nah jadi anak-anak kita juga diajak untuk menjaga kelestarian alam. Karena apa? Karena itu merupakan ciptaan Tuhan juga ya. Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kita tidak boleh kencing sembarangan. Kita tidak boleh menebang pohon sembarangan, merusak tanaman, tidak boleh ya. Nah, karena apa? Karena itu semua ciptaan Tuhan. Ya, kita harus saling menjaga, saling merawat agar mereka dapat tumbuh dengan baik. Ya, itu. Nah, Nana, ini adalah rangkuman materi kita pada hari ini ya. Anak-anak yang terkasih, untuk bahan refleksi kita pada pagi hari ini yaitu apakah aku sudah bersyukur diciptakan sebagai perempuan atau laki-laki? Nah, untuk bahan refleksi ini kalian jawab dalam diri kalian ya. Kemudian setelah itu kalian lihat kembali dalam diri kalian, apakah selama ini aku atau kalian itu sudah bersyukur atau belum ya diciptakan sebagai laki-laki atau perempuan ya. Kalian renungkan pertanyaan ini, kemudian setelah itu nanti kalian berdoa secara pribadi ya. Kalau misalkan kalian itu sudah bersyukur ya, kalian berdoalah kepada Tuhan bahwa saya itu sudah bersyukur karena saya sudah diciptakan sebagai perempuan ataupun sebagai laki-laki. Nah, ini bahan refleksi kalian ya. Tuh. Kemudian untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak akan mengajak kembali anak-anak untuk memohon berkat kepada Tuhan ya. Mari kita ambil sikap berdoa untuk mengakhiri pembelajaran kita ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih karena hari ini kami telah belajar tentang bersyukur diciptakan Tuhan sebagai perempuan dan laki-laki. Berkatilah kami, semoga pelajaran hari ini semakin membuat kami untuk selalu bersyukur atas anugerah ciptaan-Mu sebagai perempuan dan laki-laki dalam hidup sehari-hari, dengan saling menghormati dan saling menghargai. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak yang terkasih, cukup sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini ya. Semoga apa yang sudah Bapak berikan ini memberikan kalian semangat ya. Semangat terlebih dalam kalian semakin bersyukur atas apa yang Tuhan ciptakan pada kalian. Dan tentunya semoga materi hari ini sungguh berguna ya bagi kalian, terlebih bagi iman kalian. Anak-anak, untuk tugas nanti akan Bapak kirim melalui grup kelas kalian masing-masing ya. Nanti anak-anak lihat tugasnya Bapak kirim dalam bentuk PDF ya. Kemudian untuk tugas ini Bapak beri waktu sampai hari Selasa ya. Selasa pukul 13.00 WIB atau pukul 1 siang ya. Jangan lupa untuk tugas kerjakan boleh di kertas, boleh di buku. Dan jangan lupa kalian beri nama ya. Oke. Nah, sekali lagi Bapak mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan kita selama pembelajaran ini. Dan tentunya anak-anak harus tetap menjaga kesehatan ya. Tetap
setia menaati protokol kesehatan. Sekali lagi, Bapak mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.